Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang respirasi. Adapun kelompok dari kelompok 3 yaitu yang pertama dari Rifki Ahmad Nova Al-Ghazali, saya sendiri Dia Fernanda, yang ketiga ada Muhammad Yatvan Kinandityo, yang keempat ada Putri Cut Rahmadani. Adapun materi dari respirasi yang didiskusikan oleh kelompok kami, yang pertama ada alat pernafasan ikan, yang kedua mekanisme pernafasan ikan, yang ketiga struktur histologis insang, yang keempat mekanisme pemompaan air, kelima konsumsi oksigen, keenam tingkat metabolisme dan pengukurannya. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Yatvan. Oke, untuk yang pertama ada alat pernafasan ikan. Menurut Campbell, respirasi itu adalah proses fisik di mana organisme hidup menghirup oksigen dari atmosfer sekitarnya dan kemudian mengembuskan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari organ-organ yang mengirim oksigen ke sistem sirkulasi untuk diangkut ke sel-sel dalam tubuh hewan. Menurut Hardianti, insang merupakan organ respirasi pada ikan yang langsung berhubungan dengan air. Air yang mengandung polutan dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem pernapasan ikan, terutama insang dan labirin. Insang juga berfungsi sebagai pengatur pertukaran garam dan air, serta pengeluaran limbah-limbah yang mengandung nitrogen. Insang terletak di luar dan berhubungan langsung dengan air sebagai media hidup ikan. Oleh sebab itu, lingkungan air yang tercemar karena pencemar yang terlarut maupun yang tersuspensi dapat berpengaruh pada insang, menurut Solihah tahun 2015. Kemudian ada labirin. Labirin ini adalah alat pernafasan tambahan pada ikan berupa lipatan. Alat tambahan ini merupakan turunan dari lembaran insang pertama. Labirin ini terletak pada suatu rongga di belakang atau di atas insang. Udara yang ditampung di rongga labirin saat akan muncul di permukaan air. Kemudian ada mekanisme pernafasan ikan. Pada mekanisme pernafasan ikan, insang ikan ini merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi yaitu oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitaran insang, menurut Brown dan Rastogi. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rifki Muhammad. Materi selanjutnya adalah struktur histologis insang ikan. Next. Filamen insang terbagi menjadi satu lamela primer. Bagian tengah lamela merupakan kartilago dan terdapat pembuluh darah. Epitel lamela primer lebih tebal daripada lamela sekunder. Epitelnya pipih berlapis dan di dalamnya terdapat sel mukus. Yang kedua yaitu lamela sekunder. Lamela sekunder merupakan bungkusan sel yang berada di membran basalis dengan permukaan yang disongkong sel pilar. Pertukaran gas terjadi di lamela sekunder, epitel di lamela sekunder biasanya hanya selapis. Next. Struktur sel pada insang. Yang pertama sel mukus. Sel mukus berfungsi untuk mengatur mekanisme ion dan imunologi menjadi barier fisiologis terhadap lingkungan. Yang kedua sel klorida. Disebut juga sebagai sel pavement karena terdapat pada sambungan lamela primer dan sekunder. Sel ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan osmosis. Yang ketiga yaitu sel pilar. Sel pilar merupakan penyokong yang terdapat di dasar lamela sekunder. Sel ini dapat berkontraksi dan mengatur aliran darah melalui pertukaran gas. Next. Selanjutnya ada sel epitel. Sel epitel terdapat pada sebagian besar area yang memungkinkan kapiler insang terpapar air. Berfungsi untuk mengefisienkan pertukaran gas. Sel ini rentan terkena serangan patogen maupun iritasi. Yang kelima, sel neuroepitel. Sel ini merupakan kelompok sel endokrin yang berperan sebagai sensor oksigen. Sel ini biasanya berada di tepi filamen. Yang keenam adalah sel test bud. Sel ini terbatas di bagian arcus dan Gilraker. Sel ini memiliki dua tipe sensori, yaitu sensori terang dan sensori gelap. Yang ketujuh ada sel rodlet. Sel ini terdapat pada arcus insang, filamen, epitel filamen, interlamela, dan dasar lamela. Merupakan sel
pensekresi, namun fungsinya untuk saat ini tidak diketahui. Next. Yang keempat yaitu ada mekanisme pemompaan air. Yang pertama ada fase inspirasi ikan. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Yang kedua, fase ekspirasi ikan. Setelah air masuk dalam rongga mulut, celah mulut menutup insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang, dan air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang yang menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Untuk berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Putri. Untuk Putri dipersilakan. Ya, selanjutnya yaitu konsumsi oksigen. Indikator dari respirasi adalah jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh suatu jenis ikan. Tingkat konsumsi oksigen ini menunjukkan tingkat metabolisme. Metabolisme adalah proses-proses perubahan kimia, yaitu transportasi materi dan energi yang berlangsung secara kontinu di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme, yaitu penyusunan, dan katabolisme, yaitu penguraian. Pada hewan berdarah panas, laju metabolisme diukur berdasarkan jumlah panas yang dihasilkan. Pada hewan berdarah dingin, yaitu ikan, metode yang umumnya digunakan adalah mengukur jumlah konsumsi oksigen. Lalu selanjutnya ada tingkat metabolisme. Metabolisme dasar adalah kuantitas oksigen yang dikonsumsi ketika ikan berada pada kondisi istirahat, tidak makan, dan dalam lingkungan yang netral. Metabolisme dasar pada ikan lebih rendah dibandingkan dengan binatang lainnya. Lalu yang kedua, ada metabolisme aktif. Adalah kuantitas oksigen yang dikonsumsi ketika ikan dalam keadaan aktif. Pada ikan, metabolisme aktif memiliki nilai yang rendah. Banyaknya metabolisme aktif tergantung pada lamanya aktif, intensitas, dan kondisi eksperimen. Menurut beberapa peneliti, sulit untuk mengetahui tingkat maksimal karena hasil studi di laboratorium sering tidak menggambarkan kondisi alam. Secara praktis, sering dilakukan pengukuran konsumsi oksigen pada level metabolisme standar, kemudian mengetimasi konsumsi oksigen dalam keadaan aktif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dia. Selanjutnya yaitu pengukuran tingkat metabolisme. Next. Pengukuran tingkat metabolisme dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama metode langsung. Metode langsung dilakukan dengan mengukur panas yang dihasilkan oleh binatang. Teknik ini terkadang membutuhkan instalasi khusus, yaitu ruang metabolisme adiabatik yang sangat canggih yang memungkinkan dapat mengukur variasi perbedaan panas yang sangat lemah, yang berada pada kisaran 0,02 sampai 0,03 derajat Celcius. Metode tersebut sering digunakan untuk hewan darat dan penggunaannya pada lingkungan akuatik sulit untuk dilakukan. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode ini didasarkan pada respirasi untuk menduga panas yang dihasilkan atau energi yang dibelanjakan melalui koefisien ekuivalen energi, yaitu RQ sama dengan volume karbon dioksida yang dihasilkan berbanding dengan volume oksigen yang dikonsumsi. Menurut WEB tahun 1975, menyatakan pengukuran secara tidak langsung yang didasarkan pada konsumsi oksigen merupakan teknik yang paling sederhana untuk mempelajari metabolisme pada ikan. Koefisien oksigen kalorik menurut Elliott dan Davidson adalah untuk protein 3,20 kalori per miligram oksigen yang dikonsumsi, glusid 3,53 kalori per miligram oksigen yang dikonsumsi, dan lipid 3,26 kalori per miligram oksigen yang dikonsumsi. Next. Selanjutnya, pengukuran pada wadah dengan aliran kontinu. Hal ini dilakukan di mana saat suhu dipertahankan dan kandungan oksigen pada air masuk dan
dan air keluar diukur. Umumnya hal ini dilakukan menggunakan elektroda. Dengan diketahuinya kandungan oksigen serta debit air, dapat dihitung konsumsi oksigen serta jumlah ikan, dan pengukuran ini tidak terbatas. Yang keempat, pengukuran pada wadah tertutup. Prinsipnya, ikan yang memiliki ukuran tertentu diletakkan dalam suatu wadah tertutup dengan volume air tertentu dan kandungan oksigen di dalam air diukur pada awal dan akhir percobaan. Keuntungan dari teknik ini adalah dapat diketahuinya konsumsi oksigen, sedangkan kelemahannya adalah jumlah ikan terbatas dan kebutuhan oksigen sedikit. Next. Adapun daftar pustaka atau referensi yang kelompok kami gunakan adalah sebagai berikut. Next. Berikut adalah poster dari materi respirasi oleh kelompok 3. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.